Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 30 Juli 2022, tepatnya di hari 1 Suro, di tanggal 1 Suro ya, di tanggal 1 Muharram ya. Selamat tahun baru Islam untuk hari ini, untuk saudara-saudaraku yang sedang merayakan hari ini dengan ya keriaan-keriaan, kebahagiaan-kebahagiaan karena menyambut sesuatu yang baik, bukan sesuatu keriaan yang berlebihan, tetapi ada rasa sukacita di sini untuk apa? Untuk berharap semoga Allah perbaiki semuanya menjadi baik lagi. Amin ya. Di hari Minggu yang bahagia, yang cerah, yang yes, masih hawanya sudah sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Untuk pasar Minggu areanya masih ya anget-anget, adem lah, standar-standar aja, tapi sudah beda daripada yang kemarin. Alhamdulillah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Yang baru pertama kali join dan nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya orang baik. Terima kasih banyak orang baik. Aku kaget bangun pagi-pagi ternyata yang nonton videoku tadi malamnya waktu lagi live, Masya Allah, banyak sekali ya. Alhamdulillah, semoga ada banyak pesan yang bisa kalian simak dari apa yang kalian tonton tadi malam ya teman-teman. Nah, aku mau ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya sudah membantu kegiatan baik Big Tulus Official, untuk kegiatan baik kita selama dari awal channel ini ada sampai sekarang, sampai kemarin di akhir bulan Juli, semuanya berjalan dengan lancar. Mas Tulus berharap, saya sangat-sangat berharap apapun keadaannya, apapun yang terjadi, kegiatan baik ini masih akan bisa berlanjut. Amin. Kegiatan bagi-bagi nasi boxnya setiap di akhir bulan, setiap hari Jumat di akhir bulan, semoga masih bisa terus dilakukan dan masih bisa terus untuk memicu yang lain lagi ya. Maksud tujuan Mas Tulus tayangkan sebetulnya bukan ria. Aku pengen kayak jadi influencer buat semuanya. Jadi menghasut orang-orang juga melakukan hal yang sama ya. Matur sembah nuwun untuk semua yang sudah membantu kegiatan ini. Yang masuk dananya malah lebih dari yang Mas Tulus butuhkan sebetulnya, dan ini masih bisa dipakai untuk kegiatan di bulan depan lagi. Alhamdulillah. Nah, ayo masih dibantu terus kegiatan baik ini. Teman-teman yang bisa membantu, kalau bisa ditambah ya, kalau bisa dilebihkan nanti untuk bulan depan, ayo please Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pertama, nanti bisa ditambahkan juga rezekinya ke situ. Kemudian kalian yang mau membantu bisa langsung klik kolom deskripsi sekarang ya. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya untuk satu nasi box itu Rp12.000, unlimited untuk selebihnya ya. Silakan teman-teman yang membantu kegiatannya langsung transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Dan teman-teman yang sudah membantu, terima kasih dan terima kasih. Mas Tulus nggak bisa bilang apa-apa, hanya bisa terima kasih. Pas banyak yang transfer, sudah ada hamba Allah yang ibu-ibu sebut adalah malaikat nasi box, itu sudah mencukupkan. Kurang pinten Mas Tulus, kurang segini, saya langsung jebret Mas, bilangnya kurang segini Mas. Ternyata setelah Mas itu transfer, banyak banget hamba Allah yang transfer dari Malaysia, aduh macam-macam ya. Jadi ini yang membuat saya mengatakan Allah itu keren, Allah itu luar biasa buat saya ya. Karena kalau untuk sedekah memang Masya Allah, Alhamdulillah, Allah selalu bantu saya untuk semua kegiatan-kegiatan baik ini. Dan aku nggak sangka aja tiba-tiba blek, bahkan ya nanti tinggal nambahin lagi lah buat bulan depan. Setidaknya
target awalnya kan hanya 850.000 ya, dapatnya 1,5 guys ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti bulan depan lagi biar ada tinggal nambahin lagi buat tambahan di bulan depan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pokoknya hanya bisa bilang terima kasih. Aku sempat nangis pas terima WhatsApp-nya banyak, jumlahnya banyak banget ternyata ya, apalagi ada dari hamba Allah dari Kalimantan juga langsung jebret ya, Masya Allah. Intinya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dikabul segala hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Nah, untuk yang mau pesan minyak bidara, sementara waktu belum ada pengiriman, Mas Tulus belum bisa kirim. Teman-teman yang mau join, yang mau ikutan, silahkan WhatsApp di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Saudaraku, sebutkan nama penerima, nomor HP penerima, RT RW dan lain sebagainya ya. Langsung kirimkan saja, nanti beberapa pieces kalau barangnya sudah ada, Mas Tulus akan langsung kirim, langsung Mas Tulus akan kabarkan gitu ya. Terima kasih ya orang baik untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah, banyaknya teman-teman yang nanya, nanti kalau Mas Tulus jadi tayang di Koplo Superstar, bagaimana cara mendukungnya ya? Bisik-bisik yang saya terima sekarang adalah mendukungnya via link ya. Ada aplikasi namanya. Nanti setelah acara ini reading, acara ini sudah tayang, mungkin Mas Tulus akan jelaskan ke teman-teman buat yang mau bantu. Saya sangat butuh bantuannya. Bukan via SMS, tetapi via vote-nya itu via internet. Nah, teman-teman yang bisa bantu nanti sangat-sangat Mas Tulus tunggu ya. Nanti pasti akan Mas Tulus share buat kalian-kalian yang sudah sangat menunggu ini ya. Nanti akan Mas Tulus share, oke? Oke, kita close dulu. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah, tadi malam itu kita sudah banyak menceritakan berbagai macam hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan wacana untuk memperbaiki diri kita. Kemudian banyak pelajaran-pelajaran berharga yang saya tahu, kemudian saya sampaikan buat belajar kita bersama. Kemudian juga ada beberapa titik ataupun poin yang bisa kita jadikan sebagai bahan mawas diri menjelang datangnya tahun baru Islam ini. Semoga banyak perbaikan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, intinya tetap minta yang terbaik dari Allah. Semoga yang jelek dirubah menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya. Nah, Mas Tulus pengen sedikit cerita sama kalian tentang beberapa hal yang ternyata spoiler yang sudah Mas Tulus kirimkan, banyak yang penasaran pengen dibahas, tapi nanti Mas Tulus akan bahas sesuai dengan waktunya. Ada waktunya sendiri, jadi Mas Tulus nggak bisa bahas semuanya secara mendadak juga, tapi tetap harus secara bertahap ya teman-teman ya, untuk spoiler yang sudah Mas Tulus sebutkan. Nah, teman-teman banyak yang nanya, Mas Tulus, kenapa sih kita tuh kalau malam suro itu kok merasa takut? Apakah sebetulnya di malam satu suro itu banyak jin yang berkeliaran? Apakah di malam satu suro itu banyak sesuatu yang buruk yang berkeliaran ya? Nah, Mas Tulus pengen fokuskan dulu jawab itu karena gini, teman-teman akan berpikir kalau malam satu suro itu sangat banyak jin. Padahal pada kenyataannya memang sama. Memang persis seperti itu. Jadi kalau pada waktu dulu kita sudah didoktrin sama orang tua kita bahwa malam satu suro itu malam yang angker. Malam dimana kita tuh nggak boleh tidur sore karena malam ada ini ada itu ya. Dulu ceritanya macam-macam pada waktu dulu. Padahal sebetulnya mungkin terlihat banyak sekali jin yang berkeliaran di malam satu suro, tetapi sebetulnya di malam itu yang harus kita maknai adalah makna di mana kita berdiam diri, mensyukuri, memperbaiki diri, berkaca, mengevaluasi untuk pergantian tahun ini ke tahun yang berikutnya. Lebih tepatnya itu. Sayangnya orang-orang dulu tuh kalau ngomong, ayo bulan suro dolan-dolan aja terus sore, mau dipangan Bathara Kala misalnya ya, nanti ada jin, banyak setan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah terdoktrin sayangnya dari kecil sampai sekarang, sehingga kita merasa kayak ngeri ya, malam satu suro tuh mendingan di rumah aja gitu. Ya sebetulnya memang bagus. Kamu mendingan bagus di rumah, kamu mawas diri, evaluasi, zikir, lek-lekan, tirakatan, nonton wayang kulit ngumpul sama keluarga besar, sharing satu sama lain, kemudian apa ya yang kurang tahun kemarin, tahun ini apa yang kurang ya harus kita perbaiki. Nah, ini berbagai macam hal yang bisa kita garis bawahi dari malam satu suro tadi. Kalau dikatakan gawat, keliwat-liwat ya memang iya. Sebetulnya memang iya, tetapi pada konteks awalnya ketika kita tidak mengetahui ada banyak jin sekalipun, kalau nggak ada yang ngomong ya kita nggak akan tahu. Kenapa kita sering merasa merinding, merasa takut ketika malam satu suro? Karena kita didoktrin dari kecil kalau malam satu suro itu malam yang keramat. Keramat di sini sebetulnya ya keramat bagi kita yang harusnya memperbaiki diri, bukan keramat karena banyaknya jin terus bisa bersenggolan dengan kita dan lain sebagainya. Nah, aku pengen sedikit menjabarkan soal ini. Konteks dari keramat tadi atau yang mengerikan di malam satu suro itu, banyak yang bilang banyak jin ya Mas Tulus ya. Sebetulnya kalau toh banyak dan kamu nggak bisa ngerasain apa-apa ya,
kamu nggak akan ngerasa apa-apa sebetulnya, karena konteksnya kamu didoktrin dari kecil tadi loh, Rek. Jadi akhirnya di kepala tertanam dan seakan-akan ada itu, padahal mereka belum tentu bisa memperlihatkan diri ke kamu. Tetapi konteks yang paling utama adalah ketika kita ditakut-takuti seperti itu, berarti orang tua kita melarang kita melakukan kegiatan yang dianggap terlalu berlebihan di malam itu. Nah, bener nggak sih Mas Tulus malam satu suro itu banyak banget jin? Yes teman-teman, itu sangat betul. Mas Tulus perlu kasih tahu sama jenengan semua, di malam satu suro ini, malam satu suro itu malam pergantian tahun Hijriah itu adalah satu malam rahasia, satu malam spesial bagi manusia, bagi bangsa jin, bagi hewan, bagi bumi, bagi energi tertentu. Jadi ini adalah hari yang menurut saya secara metafisik memang hari yang spesial, ya. Intinya begini, kamu mau ngelakuin sesuatu yang buruk di malam itu, bagus. Bisa istilah kata kalau pisau itu lebih tajam. Kamu melakukan kebaikan, lebih bagus lagi, bisa lebih tajam lagi. Ya, teman-teman, saking spesialnya malam itu. Jadi, ketika kalian orang-orang baik yang memang ingin melakukan kegiatan-kegiatan positif, makanya saya bersyukur, saya senang ketika saya mendengar di sekitar tempat tinggal saya dan juga teman-teman di luar Jakarta, khususnya banyak yang pawai obor. Ya, kalau di Jakarta ada pawai obor, teman-teman. Di malam 1 Muharram itu ada pawai obor, ya. Kalau di daerah ada pawai obor, ada pawai obor, kemudian ada makan-makan bersama, doa bersama, zikir, kemudian ada selamatan, kenduri dan lain sebagainya, nanggap wayang kulit dan lain sebagainya. Tapi di Jakarta juga ada kegiatan seperti itu, yaitu mereka bersukacita karena pergantian tahun tadi dengan pawai obor, kemudian ngidupin petasan. Biasanya kalau di Jakarta seperti itu. Ada rasa sukacita yang luar biasa ketika saya merasakan itu. Ya, walaupun tahun baru Islam tidak seperti tahun baru Masehi yang rame banget, yang dirayakan semua stasiun TV, dirayakan sama semua orang. Buat saya ya, alhamdulillah masih banyak yang menyadari kalau pergantian tahun Islam ini juga satu titik baik yang bisa kita manfaatkan, termasuk dimanfaatkan sama bangsa jin tadi, ya teman-teman ya. Jadi ketika orang tua kita dulu melarang, kenapa malam satu suro itu kamu jangan kemana-mana, jangan tidur sore, jangan apa segala macam, karena sesuatu yang baik itu Allah datangkan ke kita, rahmat, ada keberkahan di situ disebarkan untuk kita. Tetapi di sela itu juga ada banyak sekali sosok-sosok yang memang sengaja ingin menghalangi kita mendapatkan itu. Ya, ada sengkolo-sengkolo yang sedang dikeluarkan, ada sengkolo yang sedang dibuang dari orang yang melakukan ritual, ngeruat diri, berzikir, berdoa. Mereka pasti meminta pada Tuhan untuk, oke, Tuhan, saya sudah mau berganti tahun, tahunnya sudah mulai berganti tahun lagi, tolong bimbing saya untuk merubah sesuatu yang jelek. Secara izin Allah, secara izin Tuhan ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita yang buruk-buruk. Nah, energi buruk dan baik itu betul-betul sedang berperang di malam tadi. Ya, energi buruk, energi jelek, dan khususnya bagi kalian yang mau tujuannya baik, pasti akan dihambat. Pasti mereka sedang menghambat kita. Dan para makhluk-makhluk jin ini, kenapa kok bisa mendatangkan bala buat kita? Percaya atau tidak, ada satu sosok jin yang tadi malam sempat kita ajak ngobrol, saya sama Suwardi, tak jebret, tak cekel, tak tarik, Rek. Tidak, intinya kita ajak berbicara, ya. Kenapa kamu malam suro malah pergi begini? Soalnya saya melihat sosok ini adalah sosok yang tidak baik, sosok yang akan bikin orang celaka, kecelakaan dan lain sebagainya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu ngelakuin ini? Ternyata teman-teman, ada sebagian makhluk yang membutuhkan tumbal untuk menguatkan sesuatu, entah itu ilmu, entah itu kekuatan yang sudah ditanam di badannya dia, atau sesuatu yang dipelajari. Dan ada beberapa makhluk yang membutuhkan tumbal manusia. Dan tumbal manusia di malam suro itu adalah tumbal yang sangat spesial bagi mereka. Ini alasan kenapa orang-orang tua kita tuh ngelarang malam satu suro ning omah wae. Gak usah ria-ria, gak usah jalan-jalan, gak usah mewah-mewah, gak usah hura-hura, gak usah kemana-mana, tapi lakukan kegiatan baik ning omah wae, tirakatan karo wong tua bareng-bareng. Nonton wayang kulit, bakar singkong gitu, ngopi, ngerokok bareng-bareng, ngumpul sama keluarga, evaluasi, perbaiki cara kita masing-masing. Itu sebetulnya ada alasannya, karena ya kebaikan sedang Allah tebarkan. Kebaikan tadi akan memilih orang sesuai dengan yang sudah Allah izinkan. Sayangnya teman-teman, ada juga keburukan-keburukan yang sedang disebarkan. Apakah Allah yang mengizinkan itu ditebarkan? Sudah pasti Allah mengizinkan. Sudah pasti Allah mengizinkan. Siapa yang menyebarkannya? Kui mau makhluk-makhluk jin tadi ini,
yang sedang berputar. Kalau dikategorikan perkumpulan mereka sedang sangat tinggi, Mas Tulus, di malam satu suro, yes, sangat besar sekali. Perkumpulan mereka atau kegiatan mereka di malam satu suro itu sangat besar sekali, karena ya sama dengan kita yang baik-baik, amin ya, dengan orang-orang baik, mereka juga ngasah ilmu, mereka juga ngasah sesuatu, mereka juga menggembleng sesuatu. Nah, ini yang bahayanya adalah mereka juga mencari atau menaburkan bala bagi kita untuk jadi tumbalnya. Entah itu darah, entah itu tulang sumsum. Loh, jangan salah loh, teman-teman, kalian terluka, kalian jatuh, tulang kalian patah, ada tulang sumsum yang keluar. Apa yang mereka cari? Darah dan juga tulang sumsum. Ini yang nggak pernah orang tahu. Ada satu hal yang orang tidak mengerti. Kalau, oh, saya kecelakaan loh Mas, tapi saya nggak meninggal, kok saya jadi tumbal sih? Gimana ceritanya? Darah dan tulang sumsummu tadi juga bisa dikonsumsi sama dia. Hati-hati saudaraku. Nah, ini sesuatu yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk sama-sama mewaspadai. Oh, ternyata yuk, intinya gini loh teman-teman, orang tua kita dulu itu melarang mereka punya alasan. Ya, ojo gampang kayak, alah apaan sih be, itu kan zaman dulu, zaman sekarang mah kagak ada yang begitu-begitu mah, bulan suro aja, orang bulan suro bakal dia ngomongin orang tua ngeyel. Padahal orang tua dulu sebetulnya memberikan kita clue, memberikan kita wejangan atau wanti-wanti, sudah dipastikan sudah turun-temurun dari orang tua kita yang dulu lagi, datang ke kita, sampai ke kita, ya, tukang es krim deh. Jadi ini sesuatu pembelajaran yang bagus sebetulnya. Bukan karena hanya banyak jin yang berkeliaran di hari itu, tapi intinya orang tua kita tidak mau kita mendapatkan energi buruk, ya. Selain mereka yang menebarkan bala, ternyata banyak jin-jin yang energinya juga memang sedang buruk sekali. Mereka juga lagi nyuci masalahnya, teman-teman, gitu loh. Ya. Jadi kalau toh kalian tidak menjadi tumbal secara meninggal, ya kalian jatuh dari motor, kecelakaan, darahnya keluar, tulangnya patah, ada sumsum kalian yang mereka konsumsi. Jangan salah, banyak titik manusia yang mereka sukai, termasuk maaf, air seni, air mani, kemudian kotoran manusia pun mereka suka mengkonsumsi itu. Jangan salah, ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Banyak hal-hal yang harus kita tegaskan di sini. Malam satu suro itu bukan seramnya itu bagi kita yang harus begini. Intinya orang tua kita melarang jangan, berarti ya nggak boleh. Ya nggak enek orang tua itu mengharap sesuatu yang buruk buat anak cucunya, itu nggak ada. Mereka tetap berharap sesuatu yang baik buat kita sebetulnya. Hanya saja terkadang kitanya yang nggak tahu diri, diilengke wong tua, tapi tidak tahu diri, tidak menyadari bahwa apa yang orang tua kita sampaikan itu benar, ya. Sama ada satu statement yang mengatakan begini, Mas Tulus, di malam suro itu kita nggak boleh hajatan karena danyang-danyang Pulau Jawa kah akan marah ketika kita menggelar itu? Apakah, nah tadi malam aja yang Lukito itu menegaskan ke saya, kami itu tidak pernah memaksa kalian buat bikin selamatan, kami tidak pernah memaksa kalian untuk tidak melakukan hajatan atau keriaan di bulan Muharram atau di bulan Suro. Sebetulnya kami tidak pernah melarang itu, dan bukan karena kami. Mereka melakukan itu di masa lalu, mereka punya alasan. Nah, kita sebagai generasi penerus, kita juga menjadi satu penerus yang baik, karena mereka pasti punya alasan gitu loh. Alasannya kenapa ketika ini? Nah, banyak cucu Nabi yang dipundut sama Gusti Allah atau diberikan ujian itu di bulan Muharram ini, teman-teman. Banyak kejadian-kejadian menyedihkan yang berhubungan dengan kanjeng Nabi kita yang terjadi di bulan Syuro. Mungkin salah satu alasannya itu, ini mungkin ya teman-teman ya. Saya nggak mau menggabungkan ini secara khusus kepada Islam, karena ya banyak versi dari apa yang bisa kita simak di sini, karena orang-orang akan berpikir yang macam-macam. Jadi nggak boleh hajatan tuh karena nanti Nyi Roro Kidul marah. Jadi mereka tuh jadi tersangka gitu loh. Seakan-akan danyangi tanah Jawa nanti marah segala macam. Mereka tidak pernah ikut cawe-cawe soal itu. Tapi kalian dianjurkan melakukan hal yang sama. Karena apa? Yang orang tua kita dulu, leluhur kita dulu lakukan, itu juga sesuatu yang baik. Dari segi Islam saja kita sudah tahu banyak kejadian menyedihkan di bulan ini. Ya, di bulan Syuro ini banyak kejadian yang menyedihkan. Diambilnya dari situ juga bisa jadi. Dari sisi orang Jawa, kenapa nggak boleh, kenapa ini? Sebenarnya secara garis besar tidak berhubungan dengan danyang dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin salah satu basic awalnya tadi karena ada ajaran Islam di lingkup kita yang ada kesedihan di bulan itu. Nah, itu salah satunya. Tapi selebihnya adalah ketika mereka melakukan itu di masa lalu dan kita sebagai penerus untuk melakukan hal yang sama, menurut saya itu sesuatu yang
Membanggakan. Ketika saya punya anak, saya orang tua, saya punya anak. Anak saya seorang guru, anak saya jadi guru, pasti saya bangga. Saya ikut senang ketika saya melihat anak saya juga menjadi seorang guru, atau anak saya menjadi sesuatu seperti yang saya harapkan. Atau nenek moyang kita melihat kita sekarang masih melestarikan itu, juga mengikuti apa yang orang tua atau leluhur kita dulu anjurkan. Menurut aku ini juga sesuatu yang membanggakan gitu loh. Jadi lek iso yo rapopo, ra iso yo jangan dipekso gitu loh. Banyak kok teman-teman di luar suku Jawa yang jujur saya sendiri masih banyak mengisi acara di bulan Agustus. Ya, Mas Tulus di bulan Agustus masih banyak ngisi acara hajatan. Jujur. Karena ada beberapa suku yang tidak meyakini itu. Sebetulnya apakah akan terjadi sesuatu? Mas Tulus sering kok nyanyi di acara bulan Suro, itu nyanyi sering. Acara hajatan, nikahan, sunatan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja. Tapi itu kan adat lain, cara lain. Nah kita ini orang Jawa. Kita orang Jawa, mungkin kalau jenengan tetap ngeyel ya insya Allah ya nggak ada apa-apa sebetulnya. Cuman kalau yang kalian kambing hitamkan tuh gara-gara oh nanti leluhurnya marah, danyangnya nesu segala macam, sih sebetulnya tidak. Nah Eyang juga semalam tuh memberikan penegasan soal itu. Kami tuh nggak maksa kok gini nggak. Yang penting kue eling, kamu kelingan, kamu ingat dengan kami. Nah dengan cara kita mengingatnya tadi dengan apa? Ya ikuti jalur baik dari leluhur kita ya. Lek iso yo syukur, nggak iso ya nggak apa-apa. Jenengan sudah masuk agama A, agama B, melarang ini, melarang itu ya, diselaraskan saja yang boleh ya. Banyak rek nanti orang Jawa yang hilang Jawane gara-gara kesusupan sama agama tertentu. Maaf saya nggak sebutkan loh ya, tapi banyak orang-orang seperti itu yang ujung-ujungnya nggak boleh. Ya memang di Al-Quran nggak ada ibarat kata selamatan pitung dino, 10 dino, 40 hari mendak pisan mendak pindo nyewu, itu kan nggak ada. Tapi kan itu adalah warisan dari leluhur kita. Apakah itu warisan yang salah? Ora. Kita didoakan dengan cara Islam, sedekahnya juga dengan cara Jawa, tapi sudah diislamkan. Jadi ini sesuatu yang bisa disatukan kok ya. Ya teman-temannya. Jadi kita nggak usah lagi berpikir orang Jawa. Aku tuh gedek ketika ada satu statement yang bilang, temanku tuh sampai nyeplos ke aku. Tulus, kenapa sih kalau Suro itu orang Jawa tuh pada klinik-klinik banget, pada musrik-musrik banget orang Jawa. Di situ aku ya, memang banyak kegiatan di Pulau Jawa yang maaf kirap ini, kirap itu, terus ada kirap kebo ya di Solo, kebo bule, kemudian ada kirap A, kirap B, ada ritual ini di pantai ini, pantai itu. Di Jawa tuh banyak sekali kegiatan seperti itu. Itu tuh sebetulnya warisan budaya kita loh teman-teman. Khazanah budaya. Kita nilainya jangan dari agama. Nilainya dari budaya kita, dari adatnya saja. Ya, ada pakam-pakam yang masih mereka pertahankan sampai sekarang karena ada satu pesan. Ya, memayu hayuning bawono. Terus siji meneh, ojo lali wong Jawa ojo lali karo Jawane. Jadi kalau kalian menganggap kami sebagai orang Jawa ketika di hari atau di bulan Suro itu kami klinik, kami musik dan lain sebagainya, ya terserah anggapan kalian. Tapi sebetulnya di luar dari lingkup agama, dipandang dari segi adat istiadat, kami tetap memegang ini sebagai pelestari bahwa kami masih menghargai adat kami sebagai orang Jawa. Ya, mudah-mudahan yang di luar Jawa bisa paham nih kenapa sih orang Jawa harus begini. Menurut aku ya sekarang kayak bakar dupa, bakar menyan, walaupun saya tidak melakukan itu, tapi ya buat saya juga tidak pernah melarang orang melakukan itu kok ya. Kalau saudara-saudara kita orang Hindu, kita haram soal sesaji, kita haram soal dupa, mungkin ada yang mengharamkan itu, mungkin loh ya. Terus tiba-tiba ada yang ditendang-tendang itu sesajinya saudara kita yang beribadah dengan cara itu, ya saya marah. Ya, jadi menurut saya mereka punya cara masing-masing. Cara ini bisa kita terapkan, bisa kita selaraskan dengan agama kita. Tapi lek bulan Suro ngene iki memang akan banyak sekali banyak orang-orang yang berpikir yang tidak-tidak. Apalagi kalian-kalian yang memang sudah merasa paling bagus agamanya, tidak bisa menyelaraskan dengan budaya, adat istiadat, akan dibuang. Menurut aku sih itu sayang banget ya. Kalian sayang banget karena kalian udah disusupi sama agama, terus kalian tuh
berada seakan-akan dari agama itu gitu loh. Maksudnya kalian itu seakan-akan menjadi orang yang asal agamanya. Harusnya jangan. Ya boleh agamamu apa kamu terapkan di kehidupan kamu, tapi ya kamu jangan lupa asal usulmu gitu aja ya. Saya rasa Allah juga akan marah ketika kamu terlalu beribadah kepada Allah tapi kamu lupa dengan asalmu, kemudian kamu berzalim kepada apa yang sudah menjadikan kamu sekarang ya. Suku, adat, budayamu tuh ya jangan dibuang lah, diselaraskan aja. Yang nggak sesuai dengan agama kita disingkirkan pelan-pelan, tapi jangan kita hujat ya, kita selaraskan, tetap kita rawat bareng-bareng. Itu ya teman-teman ya. Satu pesan yang ingin saya tegaskan lagi sama teman-teman semua bahwa memang antara tanggal 1 sampai tanggal 15 Suro ini masih ada banyak kegiatan yang terjadi di alam gaib. Jadi ini ada sesuatu yang mungkin saja akan berefek sesuatu yang terjadi di bumi. Efeknya mungkin akan terjadi di dunia nyata. Jadi mungkin ada sedikit berapa letupan-letupan kecil, ada musibah kecil yang mungkin hal-hal viral yang terjadi di bulan ini. Jadi itu yang Mas Tulus lihat memang sampai tanggal 14 sebetulnya ya, sampai tanggal 14 Suro, teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan. Sebetulnya alam tuh bisa kita baca kok, bisa kita rasakan. Apa yang sedang mereka berikan ke kita, apa yang sedang mereka akan lakukan ke kita, kita semuanya bisa membaca itu semua. Asal kita niatkan untuk membaca sesuatu. Mas Tulus hanya bisa berharap mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini semoga siapapun kalian, saya dan juga jenengan semua, Allah berikan yang baik-baik, yang gak baik jadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, dan intinya kita minta sesuatu yang terbaik dari Allah. Amin ya. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait banyak jin dan lain sebagainya. Mereka masih berkeliaran terus, jadi hati-hati. Di bulan Suro ini sesuatu yang lebih berbahaya sedang terjadi. Malam 1 Suro adalah puncaknya ya. Terus masih ya, apakah masih bisa udah mulai reda Mas Tulus? Belum, ini masih akan terus sedikit berjalan. Jadi kita harus lebih hati-hati, berkendara hati-hati, berdoa, izin sama Allah juga, sama halnya seperti kita biasa. Tapi intinya di bulan ini kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Makanya ada pesan-pesan yang paling kuat adalah eling lan waspodo di bulan ini. Jadi akan banyak sekali sesuatu yang terjadi. Mungkin akan kita amit aja baik, kita bisa jadi korbannya kalau kita nggak eling dan waspodo tadi ya. Mudah-mudahan Mas Tulus bahas hari ini bisa menyampaikan beberapa pesan yang bisa kalian simak, mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan. Pandang dari segi ternetral ya, jangan dari agama, jangan dari ini, jangan dari itu, tapi dari segi ternetral kalian aja. Kalau kalian mengerti ya semoga paham dan bisa menyampaikan juga, bisa menyaring apa yang saya sampaikan hari ini ya. Amin. Yang lagi sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang rezekinya lagi seret semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik, keuangannya atau keadaannya atau posisinya semoga lekas membaik. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan sama Allah. Amin. Semoga Allah cukupkan apa yang sedang jenengan niatkan sekarang. Pengen beli rumah, pengen beli kebutuhan buat keluarga, semoga Allah ijabah. Amin ya Allah. Semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, fitnah, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih banyak orang baik. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam posisi yang positif pikirannya, berprasangka baik sama Tuhan supaya Tuhan juga memberikan yang baik buat kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.